Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, membahas, membedah pertama Akhina fillah Dr. Aletmi MA. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di daring seperti ini, dan kawan-kawan sekalian mahasiswa, terutama penulis buku yang insya Allah kita sudah ketemu dari semester 1 ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang bergabung dalam Pekan Literasi PTIQ Jakarta. Terima kasih waktunya baik kepada MC ataupun kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Sepertinya sudah banyak dibahas oleh Dr. Aletmi atas buku Ustadz Riyadi Lubis ya, tentang Kemilau Al-Quran. Saya jadi enaknya pembicara kedua, walaupun mohon maaf baru bergabung karena harus menuntaskan tugas terlebih dahulu. Jadi pembahas kedua itu tinggal menambahkan saja. Baik, pertama menarik judul yang diambil oleh Ustadz Riyadi Lubis, itu Kemilau Al-Quran. Kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, Kemilau itu diartikan sebagai kilau, yang berarti cahaya gemerlap, cahaya berkilap, dan cahaya memantul. Nah, kalau saya sandingkan dari tiga definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mungkin saya menggunakan arti yang ketiga, cahaya memantul. Kenapa memantul? Apa yang ditulis, apa yang digagas oleh Ustadz Riyadi, ditulis oleh Ustadz Riyadi, itu diazamkan atau diharapkan bisa, kalau dari sisi judul, jadi kemilaunya, jadi apa yang ada dalam isi buku ketika kita baca, itu bisa memantulkan kepada pembacanya apa yang diharapkan. Nah, itu segi judul ya. Artinya penggunaan judul luar biasa tepat sekali, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan dari Ustadz pembaca. Dari teknis penulisan, saya yakin Ustadz Riyadi sangat hati-hati sekali dalam menulis. Hal ini terlihat dari konten ataupun tulisan yang minim kesalahan, baik itu kelebihan atau kekurangan huruf. Walaupun pada hakikatnya buku ini ditulis tanpa editor. Artinya kalau saya lihat tanpa editor, insya Allah berarti bacaannya Ustadz Riyadi ini berkali-kali atas naskahnya, atau setidaknya sangat hati-hati sekali dalam menulis, sehingga saya melihat tidak yang ditulis oleh Ustadz Riyadi. Baik, untuk pembahasan saya sepakat dengan Pak Dr. Aletmi bahwa yang dibahas banyak sekali tema, ada 41 tema yang dibahas oleh Ustadz Riyadi dalam buku Kemilau Al-Quran, dan hal yang dibahas pun memang masalah konseptual. Bisa jadi seperti yang dijelaskan oleh penulis, bahwa ingin menguraikan hal-hal yang memang dihadapi oleh penulis ini dalam pengantarnya. Namun demikian, masukan dari saya terhadap materi ini
dari banyaknya 41 tema ya. Artinya 41 tema yang digagas oleh atau ditulis oleh peneliti, banyak penjelasan mengutip Al-Quran atau mungkin dalam ilmu tafsir ayat per ayat, namun memang masih minim ketika disandingkan dengan dalil sunnah. Setidaknya dari 195 halaman inti terangkum pendalilan hadis itu terdapat di halaman 30, 34, 35, 41, 118, 122, 127. Artinya hanya di 7 tempat. Nah, mungkin mudah-mudahan dalam banyak tulisan Ustaz Riyadi bisa mensinergikan antara Al-Quran dan hadis. Yang tapi tentang pendalilan tidak mengecilkan karya besar Ustaz Riyadi ini. Kenapa? Karena dari penjabarannya, Ustaz Riyadi ingin menempatkan diri sebagai penulis moderat. Hal ini bisa terbaca di pembahasan tentang bagaimana menyikapi perbedaan. Ketika membahas subbab bagaimana menyikapi perbedaan, Ustaz Riyadi sungguh sudah menempatkan betul-betul alumni PT IKI yang memang menempatkan wasatiyah, moderat terhadap segala perbedaan, termasuk yang dikatakan oleh Dr. Alatmi bahwa menempatkan gender, misalnya pembahasan tentang wanita, bukan hanya di bab maskulin kalau tidak salah, termasuk kepada fashionable-nya di aurat tadi. Di bab tentang aurat pun dijelaskan. Artinya Ustaz Riyadi ingin mengajak, itu yang saya katakan, kemilau. Ketika seorang da'i membaca buku dari Ustaz Riyadi, yang diharapkan adalah menjadi da'i dari wasatiyah, yang berpikir sebagai moderat, tengah-tengah, sehingga apa? Menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Setidaknya itu yang saya bisa baca dalam subbab bagaimana menyikapi perbedaan. Namun demikian, Ustaz Riyadi belum menempatkan keberanian beristihad. Nah, ini bisa terlihat ketika keberanian beristihad itu mungkin bisa jadi dua hal yang saya baca dari buku ini. Pertama, apakah Ustaz Riyadi mau berposisi di tengah, artinya tidak memihak apapun, atau memang belum siap untuk menghadapi banyak masukan dari kanan kiri mungkin. Hal ini bisa terlihat ketika membahas tentang ucapan Selamat Natal. Ketika Selamat Natal luar biasa betul, mencantumkan pandangan ulama, namun di akhir Ustaz Riyadi tidak berani untuk menyikapi, sehingga apa yang diberikan oleh Ustaz Riyadi memberikan silakan, ini hidangan dari ulama A dan ulama B, silakan diikuti saja. Nah, itu yang saya lihat dari pemikiran dari Ustaz Riyadi. Baik, selanjutnya mungkin saya tidak sampai 30 menit Ustaz Riyadi ini, ya. Insya Allah mudah-mudahan banyak di waktu Ustaz Riyadi, karena yang paham seperti yang sudah dilakukan oleh Ustaz Alatmi adalah Ustaz Riyadi sendiri penulisnya. Yang menarik adalah penataan tema. Penataan tema yang dilakukan oleh Ustaz Riyadi ini menarik. Entah apakah sudah sesuai istihad atau ilhami dari Ustaz Riyadi untuk menata tema yang ada, tema akhlak dikedepankan. Karena betul, kita perlu figur ataupun umat yang memang berakhlak karimah. Maka pembahasan akhlak itu luar biasa panjang lebar. Bahkan memakai bab yang lebih dari satu bab dilakukan oleh Ustaz Riyadi. Nah,
Saya membaca bahwa kenapa dihadirkan lebih banyak atau diawali, karena Al-Quran itu kan hudan. Ketika petunjuk, maka harus teresapi. Bisa diresapi dalam perilaku, tidak hanya sifatnya ubudiyah kepada Allah, akan tetapi juga para manusia, sosial. Nah, pembahasan Ustaz Riyadi tentang akhlak ini memakan lebih dari satu bab. Sehingga apa? Saya memahaminya bahwa akhlak itu begitu penting. Oleh karena pembahasan di awal adalah akhlak, tentang akhlak. Dan cakepnya lagi diakhiri dengan apa? Hari kiamat. Makanya ketika akhlakiyah di awal, lalu penjelasan klausul-klausul kehidupan, diakhiri apaan? Kiamat tidak mengenal waktu. Artinya apaan? Setelah baca buku ini, kiamat itu datang kapan saja. Setelah mau ngikutin apa yang ada di dalamnya. Maka penempatan kiamat terakhir menandakan kita hatamkan buku ini, lalu kita juga harus mengikuti apa yang ada dalam buku ini. Setidaknya itu yang saya baca dari harapan Ustaz Riyadi dalam Kemilau Al-Quran. Mungkin itu Ustaz, ya. Jadi tidak banyak yang saya bisa bedah, tapi setidaknya saya mengapresiasi sekali karya Ustaz Riyadi dengan mungkin keterbatasan waktu beliau ya, kesibukannya di mana-mana, tapi bisa menghasilkan buku yang luar biasa ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.